Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pajak penghasilan pasal 22. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Antisari. Nama saya Tazkiyah Aulia dan teman saya Intan Kusuma Lasani. Pada PPh pasal 22 ini terdapat beberapa pokok pembahasan. Di antaranya, pengertian PPh pasal 22, pemungut PPh pasal 22, tarif PPh pasal 22, pengecualian PPh pasal 22, tata rutang PPh pasal 22, tata cara penyetoraan PPh pasal 22, tata cara pelaporan PPh pasal 22, dan juga PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Dimulai dari pengertian pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor, serta wajib pajak yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Barang-barang yang memenuhi kriteria tertentu akan dikenakan pemungutan pajak dilihat dari jenis barangnya maupun harganya. Selanjutnya pemungut PPh pasal 22. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Yang kedua ada bendahara pemerintah dan KPA atau kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang atau pengadaan barang. Yang ketiga ada bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang tersedia. Yang keempat ada KPA atau kuasa pengguna anggaran dan PPSM atau pejabat penerbit surat perintah membayar berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima ada badan usaha tertentu. Badan usaha tertentu ini terdiri dari badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha dan BUMN yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Kemudian yang keenam ada badan usaha dalam bidang industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi atas penjualan kepada distributor dalam negeri. Kemudian yang ketujuh ada agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri. Kemudian yang kedelapan ada produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan juga pelumas. Kemudian yang kesembilan ada badan usaha industri atau eksportir kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertanian atas pembelian barang-barang. Kemudian yang ke-10 ada industri atau komoditas tambang batu bara, mineral atas pembelian komoditas. Dan yang terakhir ada badan usaha yang memproduksi emas batangan atas penjualan emas batangan. Selanjutnya adalah tarif PPh pasal 22. Terdapat 10 kategori. Yang pertama atas impor. Untuk barang tertentu yang tercantum dalam lampiran 1 PMK nomor 34 tahun 2017, itu tarifnya 10% dari nilai impor dengan atau tanpa angka pengenal impor atau API. Kemudian ada barang tertentu lainnya tercantum dalam lampiran 2 PMK nomor 34 tahun 2017, tarifnya sebesar 7,5% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal impor atau API. Kemudian yang ketiga ada barang berupa kedelai, gandum,
dan tepung terigu yang tercantum dalam lampiran 3 PMK nomor 34 tahun 2017. Tarifnya sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan API atau angka pengenal impor. Kemudian ada barang selain barang huruf A, huruf B, dan huruf C, tarifnya sebesar 2,5% dari nilai impor dengan menggunakan API atau angka pengenal impor. Kemudian barang pada huruf C dan huruf D yang tidak menggunakan API, tarifnya sebesar 7,5% dari nilai impor. Dan yang terakhir ada barang yang tidak dikuasai, tarifnya sebesar 7,5% dari harga jual ulang. Yang kedua, ada ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan kontrak karya. Tarifnya sebesar 1,5% dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor. Yang ketiga ada atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 nomor 2, 3, dan 4 serta pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha. Tarifnya sebesar 1,5% dari harga pembelian yang tidak termasuk APN. Yang keempat, ada penjualan kendaraan bermotor dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat. Tarifnya sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang kelima ada pembelian barang-barang berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Kemudian yang keenam, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen. Untuk BBM, ada 3 tarif. Yang pertama itu 0,25% dari penjualan yang tidak termasuk PPN yang dibeli dari Pertamina. Kemudian yang kedua ada 0,3% dari penjualan yang tidak termasuk PPN yang dibeli dari non-Pertamina. Dan yang ketiga ada 0,3% dari penjualan yang tidak termasuk PPN yang dibeli dari selain Pertamina dan non-Pertamina. Kemudian untuk bahan bakar gas, tarifnya sebesar 0,3% dari penjualan yang tidak termasuk PPN. Dan untuk pelumas, tarifnya juga 0,3% dari penjualan yang tidak termasuk PPN. Selanjutnya ada penjualan dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri otomotif, dan industri farmasi. Untuk semua jenis semen, tarifnya sebesar 0,25%. Untuk kertas, tarifnya sebesar 0,1%. Baja, tarifnya sebesar 0,3%. Semua jenis kendaraan bermotor roda 2 atau lebih, tarifnya sebesar 0,45%. Dan semua jenis obat-obatan, tarifnya sebesar 0,3% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang kedelapan, ada pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri. Tarifnya sebesar 1,5% non-PPN. Kesembilan, ada penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan. Tarifnya sebesar 0,45% dari harga emas batangan. Dan yang terakhir ada pembelian dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan peternakan. Tarifnya sebesar 0,25% non-PPN. Selanjutnya adalah pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang luar negeri. 1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. 2. Dalam hal impor sementara, jika nyata-nyata dimaksudkan untuk ekspor kembali. 3.
Impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor, kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama, atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan kebaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan di Bea dan Cukai. 4. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau PPN yang dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai, diantaranya A. Barang milik warga negara asing asas timbal balik. B. Barang keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar. C. Kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan. D. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan semacamnya yang terbuka untuk umum, barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan iptek. E. Barang keperluan khusus tunanetra dan penyandang cacat lainnya. F. Peti atau kemasan lain berisi jenazah atau objek jenazah. G. Barang pindahan. H. Barang pribadi penumpang, awak kapal, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas tertentu yang diatur dalam UU Pabean. I. Barang yang diimpor pemerintah pusat atau daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan umum. J. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. K. Barang dan bahan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. L. Vaksin polio dalam rangka program Pekan Imunisasi Nasional. M. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama. N. Kapal laut, kapal angkutan sungai, dan lain-lainnya beserta suku cadang dan peralatan keselamatan pelayaran yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran nasional atau perusahaan peternakan ikan nasional. O. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara nasional. P. Kereta api, suku cadang serta peralatan yang untuk perbaikan atau peliharaan serta prasarana yang digunakan oleh PT Kereta Api. Q. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah RI yang dilakukan TNI, barang kegiatan hulu minyak dan gas bumi atau kontraktor kerjasama, barang kegiatan usaha panas bumi. Yang kedua adalah pembelian barang dalam negeri. 1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah oleh bendahara KPA dan BPSPM. 2. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah oleh BUMN. 3. Pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum, dan benda-benda pos. 4. Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia di antara lain. A. Kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama. B. Kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama. C. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi. D. Pembayaran atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang jumlahnya paling banyak 20 juta rupiah, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. E. Pembelian batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha atau badan usaha milik negara. F. Impor emas batangan yang akan diproses untuk
menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan impor. G. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasi sekolah. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor. I. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan kepada Bank Indonesia. Saat terutang PPh Pasal 22. 1. Pajak penghasilan Pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran biaya masuk. 2. Dalam hal pembayaran biaya masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. 3. Pajak penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam terutang disetorkan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. 4. Pajak penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang terutang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha terutang dan dipungut pada saat pembayaran. 5. Pajak penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan. 6. Pajak penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang. 7. Pajak penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan pangan pokok dan pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam terutang dan dipungut pada saat pembelian. Tata cara penyetoran PPh Pasal 22. 1. Batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 2. Atas pembelian barang oleh bendaharawan dan KPA. Disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. 3. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif. Disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. 4. Dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. 5. Terhadap bukti penyetoran pajak ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Direktorat Jenderal Bea Cukai melakukan pemeriksaan formal atas bukti penyetoran pajak tersebut sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan atas pelayanan ekspor. Pemeriksaan formal dilaksanakan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai dan atau sistem komputer pelayanan. Tata cara pelaporan PPh Pasal 22. Pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak. Selanjutnya, PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 1. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. 2. Kapal persiar, yacht, dan sejenisnya. 3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 5 miliar rupiah atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi.
4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 5 miliar rupiah atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. 5. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sporty utility vehicle, multipurpose vehicle, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar rupiah atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. 6. Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta rupiah atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Harga jual sebagaimana dimaksud merupakan batasan harga jual sehubungan dengan pembelian barang yang tergolong sangat mewah, yaitu jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.